Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu Advent yang terakhir tahun itu, yaitu minggu Advent yang keempat dari kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 1 hingga ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah pernah mendengar ilustrasi ini. Dikatakan bahwa di sebuah kamar 4 buah lilin yang menyala bercakap-cakap mengeluhkan keadaannya masing-masing. Lilin pertama berkata, "Nama saya si damai." Tetapi manusia sangat sulit menerima damai. Mereka lebih suka berantem. Karena itu sebaiknya saya padam saja. Lalu dia padam. Lilin kedua juga berkata, "Nama saya si iman." Yang seharusnya menjadi penyelamat bagi setiap orang yang mau menerima saya. Tetapi manusia sangat enggan menerima saya. Mereka lebih suka mengandalkan kekuatan dan kehebatannya sendiri. Saya pikir sebaiknya saya mati saja. Lalu dia pun padam. Demikian juga si lilin ketiga. Dia mengatakan, "Saya ini sebenarnya bernama si cinta kasih. Bila manusia menerima saya, maka hidup mereka akan tentram dan damai sejahtera. Tetapi manusia tidak ada yang mau mengampuni dalam kasih. Karena itu sebaiknya saya mati saja." Dia pun padam. Tetapi tiba-tiba seorang anak kecil memasuki ruangan itu. Ketika dia melihat ketiga lilin sudah mati, dia menangis dan berteriak, "Bila kalian semua mati, saya akan takut sekali." Melihat itu, si lilin keempat menghampirinya dan membujuknya. "Jangan menangis, jangan takut, karena saya akan terus menyala. Selama saya masih menyala, saya akan bisa menyalakan ketiga lilin yang mati ini." Lalu si anak itu bertanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Saya adalah si pengharapan." Si anak pun mengambil si pengharapan itu, dan dia menyalakan ketiga lilin yang padam itu. Saudaraku, tidak jarang masalah menimpa kita. Karena tidak semua kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi selalu ada musimnya. Ada musim sukses, ada musim gagal. Ada masa bersuka cita, ada masa berduka cita. Dalam seluruh musim kehidupan itulah, kita harus memiliki sikap hidup. Seperti dikatakan oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris, dia mengatakan, "Saya selalu siap dengan keadaan terburuk, tetapi saya selalu berharap kejadian terbaik." Tetapi saudaraku, bila kita sedang berada di kondisi yang sangat menyakitkan, sebenarnya apa yang paling kita butuhkan? Yang paling kita butuhkan adalah pengharapan. Karena pengharapan itu membuat kita tidak terkubur oleh masalah itu. Tetapi pengharapan itu membuat kita bisa tetap bersemangat. Dari hasil penelitian yang saya baca di buku Momen Inspirasi dikatakan, 7 dari 10 orang pasien yang masih memiliki pengharapan dan semangat hidup yang tinggi, mereka dapat terus hidup
hingga 10 tahun ke depan. Tetapi 4 sampai 5 orang pasien yang tidak memiliki pengharapan akhirnya segera meninggal. Dan menurut penelitian tersebut, pengharapan terbangun karena kasih sayang keluarganya. Karena itulah ada yang mengatakan begini, walaupun semua harta juga kesehatan atau kehebatan seseorang diambil dari dia, bila dia punya pengharapan, dia akan bisa bertahan. Tetapi, biarpun dia kaya atau sehat atau hebat, bila pengharapannya diambil, dia akan mati terkubur oleh masalahnya. Saudara-saudaraku, di zaman Yesaya ini, Israel juga sedang berada dalam kondisi sangat menyakitkan, tanpa harapan. Karena Tuhan sudah mengancam akan membuang mereka, dan Yerusalem serta bait Allah akan di bumi hanguskan oleh musuh, ayat 7a. Itu membuat mereka sangat takut, ayat 4. Sehingga tangannya menjadi lemah lesu dan kakinya goyang, ayat 3, karena mereka cemas. Dan kondisi seperti itulah juga, saudaraku, yang dialami banyak orang di zaman kita sekarang. Banyak orang penuh ketakutan karena nyawa manusia sekarang semakin mudah melayang. Kita tidak tahu virus apa yang melanda bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang beringas, yang begitu mudah membunuh orang lain. Perilaku masyarakat kita makin tak karuan. Terutama terjadinya perang di beberapa belahan dunia yang sangat mengerikan. Bisa membuat banyak orang menjadi tanpa harapan. Tetapi hari ini, saudaraku, di minggu Advent terakhir tahun ini, bagi dunia ini ada berita sukacita yang mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bahkan kaum difabel yang biasanya dikucilkan, sekarang harkat kemanusiaan mereka akan ditinggikan. Ayat 5 dan 6. Alam juga akan menjadi lestari. Tetapi yang terutama, dunia ini akan menjadi penuh damai sejahtera. Ayat 9. Mengapa? Karena roh Tuhan sudah bekerja di hati manusia, sehingga keluh kesah dan kesusahan menjadi hilang. Ayat 10. Masa lalu yang suram akan diganti oleh Allah dengan masa depan yang gemilang. Saudara-saudaraku, itulah sukacita kita di minggu Advent. Advent meyakinkan kita bahwa Tuhan akan membuat semua kesakitan menjadi masa lalu. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka Dia akan membuat semua kesakitan itu menjadi hilang. Karena Tuhanlah yang menentukan masa depan kita. Dan itulah yang harus kita imani. Bahwa masa depan seorang percaya bukanlah kesakitan atau penderitaan, melainkan kegemilangan, sukacita yang tak terbatas. Dan yang menjamin itu bukanlah harta, bukanlah kekuasaan atau kehebatan kita. Tidak. Tetapi hanyalah Allah. Semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menjamin masa depannya adalah kemuliaan, sukacita paripurna, yaitu hidup kekal. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Kedatangan Yesus membawa semuanya itu. Itulah yang kita tunggu di minggu Advent ini. Karena itu Advent mengajak kita, jangan ada dari kita yang takut melangkah ke masa depan. Tetapi marilah, jalanilah masa depanmu dengan sukacita. Karena mungkin sekarang ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan berat. Mungkin karena sakit, penyakit, karena jodoh, karena rumah tangga, karena karir, karena bisnis. Yang membuat kita takut berjalan ke masa depan. Sehingga ada orang yang mau bunuh diri atau menjadi pengguna narkotika. Tetapi hari ini kita diyakinkan, saudaraku, jangan khawatir.
Karena Tuhan sendiri yang turun tangan melakukannya. Dan bila Tuhan sudah turun tangan, maka segala kuasa, termasuk kuasa iblis dan maut pun itu akan dihabisinya. Kita punya Tuhan Yesus yang kuat, yang menang, yang mampu memberi kita masa depan yang cerah. Karena itulah Yesus selalu berseru kepada kita, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Hupasonak pehamu." Sekali lagi saudaraku, masa depan kita bukan ditentukan oleh kesakitan atau penderitaan dunia, tetapi ditentukan oleh kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menyediakan hidup yang lebih baik dan hidup kekal bagi kita. Karena itu hari ini, mari kita semua mengatakan kepada diri kita, "Hai diriku, tidak ada persoalan yang terlalu besar untuk saya kalahkan. Asalkan saya tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus yang pegang hari esokku. Tuhan Yesus yang menentukan masa depanku, bukan penderitaanku." Itulah, bawalah itu menjadi hadiah dari Advent keempat ini. Itulah hal yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, kepada kita sekarang juga ada perintah, ada imperatif. Kita baca di ayat 3 sampai ayat 4, dikatakan, "Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut." Hari ini kita diperintahkan agar kita mau menyemangati, menguatkan, memotivasi orang-orang yang sedang tawar hati, yang lemah iman, yang sedang terpuruk, yang apatis, agar mereka kembali bersemangat dan memiliki harapan. Tugas ini sangat perlu segera kita lakukan sekarang, saudaraku. Karena di dekat kita sekarang banyak orang yang tawar hati, yang lemah lesu, yang bingung, yang tidak tahu harus berbuat apa, yang stres. Mungkin karena himpitan ekonomi, karena masalah keluarga, atau karena beban-beban pekerjaan, atau karena mereka gagal atau rugi, atau karena mereka berpisah dari orang yang dikasihinya, sehingga mereka menjadi pesimis, menjadi apatis. Kepada mereka lah, saudaraku, hari ini Tuhan memerintahkan kita sekarang, jadilah pemberi semangat bagi mereka, agar mereka bangkit, bersemangat, bersukacita menjalani hidup ini, walau berat sekalipun. Biarlah di mana ada keputusasaan, kita datang membawa pengharapan. Di mana ada keraguan-raguan, kita mampu membawa keteguhan. Di mana ada kelesuan dan tawar hati, kita mampu membawa semangat hidup yang baru. Sedikitnya, bila kita belum bisa menjadi penyemangat, sekali lagi sedikitnya, kita jangan melemahkan semangat orang lain, terutama anak-anak kita. Kepada para orang tua, firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 21 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, "Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah menyakiti hati anak-anakmu sehingga mereka menjadi putus asa. Tetapi mari usahakan menjadi penyemangat yang memberi motivasi." Dan salah satunya cara yang paling mudah, paling murah adalah dengan selalu tersenyum. Wajah siapa yang paling indah? Ayo. Wajah siapa yang paling indah? Pasti wajah orang yang tersenyum. Itulah sebabnya senyuman itu bisa menyebarkan kegembiraan bagi sekeliling kita. Seperti dikatakan di Ayub 29 ayat 24. "Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa." Selain itu, mari kita gunakan kata-kata positif, kata-kata yang bersifat pujian yang ikhlas. Kata-kata positif yang diberikan kepada orang yang
akan jatuh dan sudah jatuh, akan membangkitkan semangat orang tersebut, dan itu akan membantunya untuk bangkit kembali. Dan kata-kata positif itu sangat banyak kita jumpai di Alkitab kita. Karena itu saudaraku, di minggu Advent yang terakhir ini, cobalah pikirkan kata-kata apa yang harus kita ucapkan untuk menyemangati, untuk menguatkan, untuk memotivasi mereka, baik suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman kita, atau tetangga kita. Jagalah dirimu. Jangan pernah membuat orang patah semangat sehingga mereka menjadi tawar hati. Selamat Advent saudaraku. Selamat merayakan malam Natal nanti malam dan merayakan Natal di esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat menguatkan hati, terutama iman dan pengharapan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan kalah. Tetapi kami akan bangkit. Karena kami memiliki pengharapan akan masa depan gemilang yang Tuhan sediakan bagi kami. Yang kami tunggu-tunggu kedatangannya. Kuatkanlah kami untuk menyemangati orang lain. Kuatkan kami menjaga diri kami agar tidak pernah melemahkan semangat siapapun. Ya Tuhan, persiapkanlah hati kami merayakan kelahiran Yesus. Mulai nanti malam. Biarlah Natal kami bukan sekedar pesta atau hura-hura. Melainkan biarlah melalui perayaan Natal tahun ini, hati kami, rumah kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan pelayanan kami benar-benar menjadi tempat kelahiran Yesus. Yesus ada di semuanya itu. Biarlah Yesus benar-benar lahir dan berkuasa dalam hidup kami. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang menjadi manusia untuk menjadi juru selamat kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent, selamat hari Minggu, selamat menyongsong perayaan Natal.